Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan Septian. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas reguler sore. Di sini, saya akan memberikan sebuah tanggapan dan sebuah jawaban dari hasil analisa saya terkait sebuah peristiwa yang tentunya sangat memilukan sekali dan sangat menyedihkan, yaitu peristiwa Boeing 737 MAX, dan akan menganalisa tentang bagaimana kegagalan komunikasi yang terjadi di pihak Boeing tersebut. Nah, yang pertama adalah tentang komunikasi internal. Nah, menurut saya adanya atau kurangnya alur komunikasi yang efektif antara tim teknik dan manajemen menjadi salah satu alasan yang mendasari kenapa hal atau peristiwa ini bisa terjadi. Nah, menurut beberapa data, tim teknik Boeing sudah mendeteksi potensi masalah yang terjadi di MCAS, yaitu Maneuvering Characteristic Augmentation System. Nah, di mana ketika potensi ini terdeteksi sebelum terjadinya kecelakaan. Namun sayangnya potensi bahaya ini tidak sampai ke manajemen puncak atau manajemen senior yang memiliki wewenang untuk mengambil sebuah tindakan yang lebih luas. Nah, komunikasi yang tidak efektif ini antara insinyur mungkin ya bisa disebut dan manajemen puncak membuat masalah teknis tersebut tidak segera ditangani secara menyeluruh. Yang kedua adalah adanya keterlambatan dalam penyampaian informasi keputusan produksi, di mana manajemen yang dipimpin oleh CEO Dennis Muilenburg memiliki keputusan yang lebih fokus pada kecepatan produksi dibandingkan dengan mengutamakan keselamatan dan kesiapan secara matang dari hasil produksi tersebut. Jadi mereka lebih ke mengejar target dibandingkan mengejar kualitas gitu. Itu tentunya menjadi salah satu masalah yang sangat krusial sekali, karena ini tuh bukan hal kecil gitu. Ini adalah hal besar yang dimana terjadinya kesalahan kecil saja bisa berakibat sangat fatal gitu. Ini tentunya sangat berbahaya. Nah, salah satu rekomendasi komunikasi internal atau perbaikannya yang bisa dilakukan adalah yang pertama, melibatkan semua tingkatan dalam mengambil keputusan, di mana manajemen harus terbuka dan mau menerima masukan dari staf ataupun tim yang berada di produksi itu, yang berada langsung di lapangan, karena tentunya mereka lebih mengetahui terkait kendala dan potensi bahaya yang mungkin bisa saja terjadi ketika mereka dituntut untuk lebih cepat mengerjakan proses produksi ini gitu, dimana mungkin bisa dibentuk tim lintas fungsi yang terlibat dalam semua keputusan teknis, yang ini akan menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko atau silo komunikasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi resiko. Nah, yang kedua adalah Boeing perlu mengubah fokus mereka pada kualitas dibandingkan quantity, karena ini sangat berpengaruh sekali kepada hasil produksi, di mana ternyata juga terdapat beberapa kesalahan dari pihak Boeing sendiri gitu. Jadi bukan human error lagi, tapi karena memang ada kesalahan, ada ketidaksiapan dari mereka dengan jadwal produksi yang sudah ditentukan dan kuantiti produksi yang didapatkan. Yang selanjutnya ada evaluasi strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh pihak Boeing. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita lihat dan kita analisa. Kenapa? Karena cukup fatal sekali apa yang dilakukan oleh pihak Boeing, di mana respon mereka bisa dikatakan terlambat dan terkesan cukup defensif, di mana setelah kecelakaan Lion Air pada 2018 dan Ethiopian Airlines pada 2019, respon Boeing cenderung defensif dan tidak cukup cepat, di mana CEO Muilenburg awalnya menghindari bahwa ini tuh ada kesalahan dari pesawat gitu, dan malah lebih fokus pada mempertahankan citra produk daripada mengakui potensi kekurangan. Hal ini tentunya menambah keraguan publik terhadap transparansi perusahaan. Nah, rekomendasi untuk perbaikan komunikasi eksternal bisa dilakukan dengan
mengutamakan transparansi dan respon cepat, di mana Boeing harus segera melakukan atau mengakui kesalahannya ketika masalah itu diketahui, dan setelah masalahnya diketahui maka perlu dilakukan atau disebutkan langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk memperbaiki masalah tersebut dan menyatakan komitmen penuh untuk keselamatan. Nah, ini dengan mengambil sikap terbuka pastinya akan mengurangi kesan defensif. Nah, berdasarkan teori komunikasi organisasi, seorang pemimpin di masa krisis harus dapat memanfaatkan komunikasi untuk membangun kepercayaan. Nah, di dalam konteks Boeing ini, yang pertama yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin adalah kejujuran dan transparansi. Nah, di mana pemimpin harus menghindari sikap defensif dan memfokuskan pada sebuah upaya komunikasi yang jujur. Mereka harus terbuka mengenai apa yang terjadi, langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki keadaan, serta waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan perubahan. Yang kedua adalah empati terhadap korban dan keluarga. Pemimpin yang baik harus mampu menunjukkan empati kepada korban dan keluarga yang terdampak, serta menyampaikan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh untuk memperbaiki masalah. Menunjukkan perasaan yang tulus dan berfokus pada korban tentunya akan memperbaiki citra organisasi. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung dalam penyelesaian krisis. Pemimpin Boeing harus secara langsung terlibat dalam langkah-langkah perbaikan yang dilakukan, seperti menginisiasi audit keselamatan yang independen, melibatkan pihak ketiga, dan memberikan perhatian penuh kepada perbaikan kualitas produk. Hal ini tentunya akan menguatkan citra pemimpin yang bertanggung jawab. Oke, jika saya menjadi konsultan komunikasi untuk pihak Boeing, mungkin ini adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan mitra bisnis kepada pihak Boeing. Yang pertama adalah menghentikan isu dengan transparansi. Lagi-lagi transparansi menjadi sangat penting ketika sebuah organisasi berada dalam sebuah masalah. Langkah pertama yang bisa dilakukan oleh pihak Boeing adalah menghentikan informasi yang keliru dengan menunjukkan komitmen terhadap keselamatan. Boeing perlu memimpin dengan fakta yang akurat dan tidak takut untuk berbicara tentang masalah yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua adalah mengkampanyekan keamanan dan perbaikan. Meluncurkan kampanye komunikasi yang menekankan bahwa Boeing telah mengambil langkah-langkah yang pasti untuk memastikan keselamatan pesawat 737 MAX, di mana dia bisa dilakukan dengan menggandeng otoritas keselamatan dan pihak ketiga yang independen untuk melakukan audit dan memberikan evaluasi terhadap produk. Boeing harus menegaskan bahwa kualitas dan keselamatan menjadi prioritas utama dan bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar. Yang ketiga adalah melakukan dialog terbuka dengan regulator. Boeing harus bekerja sama dengan regulator di setiap negara, memberikan mereka pemahaman yang lebih baik tentang langkah-langkah perbaikan yang diterapkan pada pesawat 737 MAX ini, dan memastikan bahwa proses tersebut terbuka dan untuk pengawasan yang ketat gitu. Yang ketiga adalah jika perlu, perubahan di level manajemen dapat dilakukan sebagai sebagai langkah bahwa komitmen perusahaan terhadap perubahan dan kepercayaan kembali publik itu benar-benar kuat gitu. Misalnya pergantian CEO atau penunjukan direktur keselamatan yang lebih berpengalaman lagi. Yang keempat adalah memberikan dukungan untuk keluarga korban. Boeing perlu menyampaikan dukungan kepada keluarga korban dengan cara yang lebih nyata, misalnya menyediakan bantuan bagi keluarga yang terdampak dan menunjukkan niat baik untuk memperbaiki masalah keamanan dan keselamatan yang terjadi saat ini. Mungkin sekian analisis dan tanggapan saya mengenai peristiwa ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.